Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita sempat berkumpul dan walaupun masih ini karena hari ini Bu Fatma masih ada kegiatan. Nah, ini pikir dulu guys, Ani. Ya, serta takut salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam yang gelap kita ke alam yang terang menderang yang kita rasakan hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Membaca dimulai. Baik, kasih waktu kelompok yang akan mempresentasikan yaitu kelompok 4 yang bertopik konflik-konflik sosial. Untuk itu saya persilahkan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita syukurillah. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat hidayahnya serta izinnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban rutin kita sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu, semestinya saya yang pertama yaitu saya mendapatkan sebagai moderator, dan yang kedua adalah sebagai student, dan yang ketiga ada sebagai pemateri, dan yang keempat ada yang kelima ada Andi Aulia secara sebagai materi, dan yang terakhir ada Sorry sebagai materi. Baik, untuk waktu langsung saja silakan pada pertama untuk kapan materinya. Baik, yang pertama itu adalah kajian sekarang etimologi kata kunci berasal dari bahasa Latin yaitu kon, di mana kata kon mempunyai arti bersama sedangkan mempunyai arti mengumpul. Stability arti kondisi diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai tidak selaras, pertentangan yang tidak sejalan. Konflik sosial adalah suatu hubungan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan macam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Sosial yaitu
konflik yang terjadi antar kelas sosial yang berbeda, contoh konflik antara direktur dengan karyawan di kantor. Yang keempat, ada konflik antar kelompok sosial, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat seperti konflik antara seperti berbah, tawuran dan pajak, konflik antar partai politik. Yang kelima, ada konflik internal individu, merupakan konflik terjadi dalam diri seseorang. Konflik ini akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih yang tujuan saling bertentangan dan berimbang dalam memilikinya. Yang terakhir, ada konflik antar generasi, yaitu konflik yang terjadi antar generasi, misalnya konflik antara anak-anak dengan orang tua tentang pandangan terhadap tradisi dan adat istiadat. Harus kembalikan kepada moderator. Baik, saya silakan kepada materi selanjutnya untuk memaparkan materinya. Selanjutnya ada dampak positif dari konflik sosial. Yang pertama itu perubahan ke arah yang lebih baik. Konflik bisa mendorong perubahan positif dalam masyarakat seperti perbaikan sistem, kebijakan, atau kehidupan. Yang kedua, ide-ide baru konflik mendorong orang untuk berpikir kreatif dan mengerti atau cara baru yang lebih baik. Yang ketiga, ada hubungan yang lebih erat setelah konflik diselesaikan. Antar pihak yang terlihat bisa menjadi lebih dekat dan saling memahami. Yang keempat, ada masalah terselesaikan. Konflik memaksa orang untuk menghadapi dan menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya. Sendiri dampak negatif dari konflik sosial, yang pertama itu ada kekerasan yang melukai orang lain. Yang kedua, ada kerusakan konflik bisa merusak bangunan, properti, atau fasilitas umum. Yang ketiga, perpecahan konflik bisa melukai persatuan dan meningkatkan. Yang keempat, dapat menyebabkan kerugian, bisa mengganggu kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga menyebabkan kerugian finansial. Yang kelima, dampak negatifnya yaitu trauma dan konflik, terutama yang melibatkan kekerasan, bisa menyebabkan psikologis seperti stres, cemas, atau gangguan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, materi selanjutnya yaitu penyebab timbulnya konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu. Perbedaan yang ada antara sesama individu bisa menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Misalnya perbedaan pendapat atau perasaan yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Juga bisa menyebabkan adanya konflik sosial. Tentunya terjadi konflik antar partai politik dalam pemilu. Yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang diwarnai kebudayaan kelompoknya, seperti pola pikir dapat menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya perbedaan pendapat tentang budaya barat antara orang tua dan dengan anak. Yang terakhir yaitu perubahan sosial yang berlangsung cepat atau mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Hal ini akan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pendirian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya memaparkan materinya. Yang terakhir itu ada sosial, ada cara. Yang pertama dengan komunikasi, kedua dengan mediasi, ketiga dengan membangun empati, dan yang keempat pendidikan kerjasama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang teman-teman kurang dipahami atau kurang dimengerti,
kita diskusi bersama. Untuk itu sesi diskusi pertama saya buka. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan kepada saudari Aina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kan membahas tentang konflik-konflik sosial. Tadi juga sudah ada beberapa penjelasan tentang bagaimana bentuk-bentuk dari konflik. Pertanyaan saya, coba berikan salah satu contoh konkret terkait bentuk-bentuk konflik yang pernah Anda alami, serta solusi yang mereka, cara mereka menyelesaikan konflik itu. Nah, juga terkait tadi di solusi dalam mengatasi masalah, ada tadi cara mediasi. Mungkin coba paparkan atau jelaskan lebih rinci lagi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang bertanya? Bagaimana dengan teman? Apakah ada yang bertanya lagi? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Itu Gibran dari Kalimantan Katakanna. Baik, saya persilakan kepada saudara Gibran. Bentar ya. Baik, saya persilakan kepada saudari jadi saya mau tentang konflik sosial kan konflik
dan ini ada nih kan dari kecil nih nih keluarga mama kan dari kecil nih saya nah dengar berkelahi gitu ya. Terus jadi besarnya itu kayak lah ceritanya begitu. Terus kayak kayak mm, bebas gitu berbulan kayak tidak kenal ini mama anak sama eh, eh, ya itu ya kebetulan ikan apa tuh mama kusen tidak naurus apalagi mau kurus ke diriku begini. Terima kasih. Mana moderatornya ini? Baik, baik satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom. Terima kasih kesempatan atau pertanyaan saja. Keterkait konflik dengan keberagaman ada yang ada dalam masyarakat. Terima kasih. Tapi mana sayang? Salam itu yang pernah salam salam kembali bukan kau kalau ada salam dengan tempel pergi demo. Kebal. Iseng kau yang Salam balik. mic-nya matikan itu.
Oh iya. Buka donasi deh kalau ada donasi. Bunga mah bunga melati. Salah Aisyah. Halo Salwa. Mami jadi kamu kamu. Halo Salwa. Ya. Apa kabar Salwa? Iya, baik saja. Badan sekarang karena dari buku. Mereka makanya lagi balik ke kota. Mau ke Ipoh? Boleh Salwa? Insya Allah. Tapi daling sama iya. Gugur kami dulu deh. Apa susah? Jangan mati lomba. Nanti saya kerja semua. Daster. 50.000 soal daster. Bayar. Murah. Minggu di toko. Sedap. Baik, saya persilakan Deva untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Coba mencoba jumlah konkret yang Anda alami serta solusinya. Serta pertanyaan kedua menjelaskan arti mediasi. Contohnya itu konflik yang terjadi di contohnya seorang ayah dan ibu mengalami konflik tentang untuk kayak
rumah, dan ayahnya mengizinkan. Tetapi sedangkan ibunya berbeda pendapat. Ibunya mengatakan tidak, dia tidak mengizinkan anak perempuannya untuk kerja kelompok di luar sampai kayak apa sampai malam begitu. Intinya ibunya tidak mengizinkan. Dia hanya kayak mengatakan bagaimana kalau di rumah saja kamu adakan kerja kelompok, panggil teman-teman saja, teman-teman kamu ke rumah begitu. Tetapi ayahnya ini mengatakan bahwa mengapa sih kita tidak memberikan kepercayaan kepada anaknya. Kan yang ditakutkan ini ibunya awalnya kayak pergi sana, kayak pergi jalan-jalan gitu, terus kayak berbaur sekali dengan lawan jenisnya begitu. Jadi si ibunya ini takut begitu. Tapi solusi yang bisa dilakukan antara konflik pasangan suami istri ini menurut saya istrinya bahwa kita memberikan kesempatan dulu kepada anak kita kayak dan kepercayaan. Apakah ketika kita kasih kepercayaan, kalau misalnya dia langgar, baru kita larang lagi begitu untuk kedepannya untuk kerja kelompok di luar rumah.
Oke, boleh minta tolong mute dulu Wafdan. Matikan speaker. Mute dulu dan Saya minta tolong sama Safira, boleh ke slide di mana menjelaskan tentang terakhir tadi yang solusi. Lagi. Oke. Tadi yang sebelum itu. Oke. Tadi yang saudari Ulfa bahas tadi tentang meditasi atau mediasi. mediasi sesuai dengan pertanyaan tadi tuh mediasi. Tadi Jeljar Kak, coba boleh ulang kembali tidak? Sumpah betulan, Jeljar Kak tadi Ya, ya Allah, panjang sekali. Maksudnya itu jadi gimana? Ya. Kenapa enggak ngerti tadi? Enggak apa-apa. Jadi mediasi itu kapan dilakukan mediasi ketika dua belah pihak ini yang mengalami sengketa atau konflik sudah tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan berdua begitu. Dia tidak mendapatkan benang merah atau intinya. Jadi setelah itu kita bisa melakukan namanya mediasi. Mediasi itu bantu kita mendatangkan bantuan pihak ketiga yang netral, yang biasa disebut juga kayak mediator, yang dimana dia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, melainkan dia itu membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, atau kayak menerima semua pihak satu dan pihak kedua. Dia datang sebagai penenang dan mengarahkan begitu, tapi dia tidak berpihak kepada pihak manapun. Itulah yang dikatakan mediasi. Kalau mau juga tahu kalau yang mana ciri-ciri yang bisa diambil, ciri-ciri yang bisa diambil sebagai tokoh mediasi, yaitu yang pertama harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Terus apa yang dibicarakan di dalam kedua pihak itu dia tidak boleh mempubliknya di luar. Itu bersifat rahasia. Boleh mempublik, tapi ketika sudah mendapatkan izin dari kedua belah pihak. Terus ini kalau mediasi itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari kedua belah pihak begitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan kepada saudara Maina. Apakah jawabannya telah sesuai?
Terima kasih atas jawabannya. Saya mengerti, penjelasan cukup baik. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Eswa Virginia akan dijawab oleh saudari Andi Aulia Suci Ramdhani. Saya persilakan. Kenapa dari bawah ini tak? Bilang kemarin di sana. Tulis dan siapa dulu buatnya juga. Maaf, untuk pertanyaan dari saudari akan dijawab oleh saudari Siva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya konfirmasi pertanyaan dari saudara Gibran, yaitu bagaimanakah keterkaitan antara konflik dengan keberagaman yang ada dalam masyarakat? Betul, saudari Gibran? Ada banyak skripsi di sini. Jadi saya langsung saja. Baik. Baik, jadi saya langsung jawab saja. Seperti yang kita tahu, konflik pasti selalu terkait dengan keberagaman. Begitupun sebaliknya. Sama halnya kita hidup di masyarakat yang masing-masing dari mereka pasti memiliki keberagaman dan pastinya juga tidak lepas dari yang namanya konflik. Nah, jadi konflik itu memang sering terjadi dalam masyarakat. Salah satunya itu salah satunya itu karena diskriminasi dan intoleransi. Nah, konflik antar kelompok keberagaman dapat dipicu oleh adanya diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas atau mayoritas. Nah, diskriminasi ini seringkali didasarkan pada perbedaan agama dan akhirnya bisa menjadi pemicu konflik sosial. Mungkin solusinya untuk dapat mengatasi konflik ini dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan,
menghindari diskriminasi. Bisa juga dengan mempromosikan toleransi kepada masyarakat. Selanjutnya penting dengan penegakan hukum yang adil, meskipun kita tahu sekarang penegakan hukumnya tumpul, tapi sebisa mungkin karena ini sudah mau pergantian presiden dan kita berharap sebagai warga Indonesia bisa ditegakkan seadil-adilnya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawabannya. Saya kembalikan kepada saudara dan bagaimana apakah jawabannya telah diterima? Maaf, Ya. terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas. Ya. Terima kasih juga para moderator. Ya. Terima kasih. Sama. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Nana akan dijawab oleh saudara Andi Aulia Suci Ramadhani. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya konfirmasi pertanyaan dari saudara saya itu bagaimana mengelola persaingan sumber daya terbatas antara kelompok yang berbeda untuk mencegah konflik kekerasan. Jadi dalam setiap konflik sosial itu pasti yang penting itu komunikasi atau kolaborasi apalagi dalam persaingan sumber daya. Jadi pentingnya dialog terbuka antara kelompok-kelompok yang bersaing tersebut dengan cara berkomunikasi atau bekerja sama, dan mereka dapat mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Yang kedua, menetapkan aturan main yang jelas dan adil dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas itu. Hal ini dapat membantu menghindari ketidaksetujuan dan konflik antara kelompok-kelompok yang bersaing tersebut. Terus menggunakan mekanisme penyelesaian konflik jika terjadi perselisihan atau konflik terkait dengan pengelolaan sumber daya, biasanya menggunakan mekanisme penyelesaian konflik seperti yang disebut tadi, ada cara dengan mediasi dan sudah dijelaskan tadi sama saudari Yulfa tentang penyelesaian mediasi itu yang kita meminta bantuan kepada pihak ketiga yang netral, yaitu biasa disebut mediator, yang dimana mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, melainkan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil. Begitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawabannya. Saya kembalikan kepada saudari Isra Kutimia. Apakah jawaban yang telah diberikan sudah sesuai? Baik. Sebelumnya jawaban Andi Aulia terima kasih. Cuman kan tadi Andi Aulia menyebutkan bahwa cara mengatasi konflik sosial itu yang dengan mode persaingan. Terus Andi Aulia menyebutkan komunikasi terbuka. Nah, pertanyaanku itu bagaimana
mengelola persaingan sumber daya yang terbatas dan berkelompok. Jadi maksudnya kan biasanya seperti yang kita tahu itu kalau dunia pekerjaan itu jelas ada yang memiliki sikap egois, mau menang sendiri, dan sepertinya itu susah untuk melakukan komunikasi terbuka, apalagi dibilang ada persaingan begitu. Saya kembalikan ke moderator. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Pajak ini. Pajak
Bagaimana mengelola persaingan sumber daya yang terbatas antara kelompok yang berbeda untuk mencegah konflik? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Saudari Asmi, inti pertanyaan pertanyaannya di situ yang kita punya apa maksudnya? Apa yang kita tanyakan di situ? Boleh Oke, silakan. Baik, silakan kepada Saudari di sana. inti dari pertanyaannya ya jalannya itu itu Iya, terima kasih. Bagaimana mengelola persaingan sumber daya yang terbatas? Bagaimana mengelola persaingan sumber daya yang terbatas antara kelompok yang berbeda untuk mencegah konflik kekerasan?
untuk senggahan dari saudari Nana akan dijawab oleh saudari Aul. Saya persilakan. Baik, tadi sanggahannya saudara Nana itu bagaimana cara bagaimana cara berkomunikasi dengan pihak yang sebelah kalau misalnya egois tidak mau berkomunikasi, begitu enggak? Ya betul. Mungkin kalau misal persaingan begitu enggak semuanya yang pasti egois, mungkin cuma beberapa. Walaupun dikasih waktu misalnya berpikir kepala dingin kayak diajak terus komunikasi tapi tetap tidak mau, bisa menggunakan tadi cara yang mediasi melalui orang ketiga atau bisa disebut mediator kalau memang tidak mau berkomunikasi kayak dari pihak ini ke pihak yang satunya. Jadi bisa melalui orang ketiga yaitu mediator. Mungkin itu saja, kembalikan kepada moderator. Baik, itulah sanggahannya. Saya kembalikan kepada saudari Esha Virginia. Apakah jawabannya telah sesuai? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih.
Aul nita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Asmi. Sebelumnya saya konfirmasi ulang dulu inti dari pertanyaannya. Intinya di sini pertanyaannya saudari Asmi itu bagaimana cara memberikan pelajaran atau teguran